Halo, Josh. Josh, Halo, Kak. Kak Cika mau nunjukin ini dulu ya. Kalau Josh seneng, kita lanjut. Tapi kalau misalnya enggak, Josh boleh pilih mau gimana gitu ya. Ntar ya. Ntar dulu. Kak Cika mau share screen dulu. Nanti berarti Josh install kalau udah oke. Nah, kan Josh tuh Ya. kemarin udah bisa Python kan. Nah, Heeh. Kak Cika tuh mau ngajarin Josh bikin kayak gini, Josh. Jadi kan kalau yang kita bikin kemarin, Josh ingat nggak? Dijalaninnya kan di sini ya, di terminal kan, atau di Google Colab kan itu command line interface kan. Jadi kayak misalnya Mm-mm. Josh punya coding, misalnya Kak Cika punya apa ya, misalnya taruh, misalnya Kak Cika punya file Python gitu ya, prime number misalnya gitu ya, prime number. Itu kan, ini kan, oh, eh nah, saya Kak Cika masuknya ini bilangan prima atau bukan gitu ya, is not a ini kan CLI, maksudnya command line interface kan, Josh. Kak Cika mau Mm-mm. ngajarin Josh bikin ini. Lah, kok nggak bisa? Tunggu, sebentar. Bentar ya, nanti Kak Cika jelasin. Tapi kita lihat dulu. Replit-nya sekarang agak ribet. Kenapa ya? Atau ada setup yang beda ya? Connection-nya jelek, Jos. Kenapa dia ya? Sabar. Lihat, Jos. Oke. Kalau gitu Kak Cika bikin gini aja. Lihat, codingnya sepanjang ini. Tapi sebenarnya Kak Cika tuh mau nunjukin kayak gini. Nah, nanti kalau Jos oke, kita nginstall Visual Studio Code. Nah, terus ngodingnya di sini. Kenapa nggak pakai Google Colab, Kak? Soalnya di Google Colab nggak bisa itu, Jos. Nggak bisa Oh. eh ini nggak bisa GUI. Mm. Coba ya, Kak, jika coba di sini. Eh, jadi kita pakainya ini. Taruh, ini ribet. Ini kosong. Ini ke sini. Nah ya, ini Kak Cika save. Coba ya, bisa nggak ya? Kenapa semua nge-lag? Kita save sebagai apa ya? Eh, menu restoran kasir ya kayak lah, oke. Oke, di download ya, berarti Kak Cika ke sini. Python 3 sebenarnya bisa langsung gini sih, tunggu ya, itu ngerti, oh ini bisa gini langsung, Jos. Mm. Nah, tapi di sini jelek. Tunggu, Kak Cika, resize-nya jelek, Jos. Tunggu. Oh ya, I'm going to change this ya. Hold on. Jadi ini tuh bukan susah. Mm. Ini tuh bukan susah, tapi banyak gitu. 640 berapa ya ini? 400 gitu, 450 deh ya. Ya, kecil kegedean. Oke, kita run lagi. Jeng, nanti ya. Nah, ini lah lumayan lah ya. Mm. Jelek dia start. Sabar. Oh, ini close dulu. Kurang lebar dikit, sabar. Oh, settingnya beda ya sama di Rapid ya. Control save, run lagi. Oke, kita coba. Oke, Copilot aktif. Oke, siap. Nah, gini Jos, lihat. Kan kalau kayak gini kan Mm. nggak command line kan, GUI kan. Walaupun ini tuh Ya. mm, nggak rapi gitu ya, liatin bentuknya kalau dilihat ini, tapi ini bekerja gitu. Ini tuh bisa, cuman formatnya harus rajin aja, harus mau ngedit. Saya kasih mau beli pizza ya, lihat deh. Ini masih misa Mm. nih, bisa dibagusin lagi. Beli pizza 5, misalnya sup berapa ya gue ya 2. Terus misalnya mineral water, misalnya 2. Sebenarnya kita bisa juga pakai milih gitu, Jos, banyak gitu menunya bisa.
Susu misalnya 1 deh gitu. Terus Kak Cika membayar pakai apa? Pakai kredit card. Kalau kredit card Kak Cika mesti pilih banknya apa, BCA misalnya. Kalau saya Kak Cika debit bisa milih juga. Tapi kalau mau cash berarti nggak ada yang dipilih kan? Ya udah bayar aja. Heeh. Kalau e-wallet, choose wallet ya mau apa? Beda dong sama kredit card sama debit card. Iya. Ini beda gitu. Udah Kak Cika mau e-wallet aja, gue mau GoPay. Terus mau gimana? Mau dine in apa take away? Take away aja deh gitu. Terus ya udah, berarti submit ya. Nah, nanti dia akan bilang nih totalnya segini. Jadi kalau saya udah selesai clear gitu ya. Ini tanggal aja sih ngeliatin bahwa oke nih jam sekian. Tapi kok nggak refresh? Oh pas tadi di print ya. Harusnya ini di refresh nih Jos biar detiknya jalan gitu ya. Nah yang mau Kak Cika tunjukin tuh gitu. Jadi di Python tuh kita tuh bisa bikin app juga. Jadi kalau saya Jos bisa pengen bikin app buat apa gitu ya, sesuatu. Itu bisa pakai Python cuman, nah codingnya itu a bit different. Kalau Jos lihat, ya Kak Cika tunjukin mainnya aja. Nih, main loopnya cuman ini Jos. Main loopnya itu cuman inilah. Maksudnya, bentar dulu ya. Kalau Kak Cika lihat dari, nah ini tuh yang bikin panjang, itu adalah isi-isi dari sini sih sebenarnya. Nah segini nih. Segini main loopnya. Ini isinya apa? Ini isinya perintil-perintil gitu. Kayak misalnya, just kan misalnya ini ya, Kak Cika punya restoran. Tadi kan Kak Cika utik-utik kan ininya Jos. Iya. Ukurannya segini, segini, segini. Terus Kak Cika tuh harus bikin frame-frame kayak gini. Kenapa ada frame 1, frame 2 gitu ya? Itu tuh Kak Cika setiap layout, setiap kotak itu satu frame. Jadi Kak Cika pingin misalnya food itu satu frame deh gitu. Ini harusnya si number tuh masuk frame-nya food, cuman Kak Cika males males nge-layout aja. Cuman oke ini jalan lah, nanti tinggal dirapihin gitu ya. Jadi udah ya gitu ya, setup gitu. Jadi yang ini masuk pokoknya gitu bla bla. Terus detail kan harus baris 1, kolom 1, paddingnya 10 itu si frame 1. Itu Kak Cika bikin oke frame 1 food ya, frame 2 drinks ya, frame 3 payment, frame 4. Nah, terus kenapa Kak Cika frame? Karena Kak Cika nanti mau misalnya kayak bank ini, kalau saya kita ganti-ganti payment, itu Kak Cika tuh pingin dia berubah gitu pilihannya gitu. Jadi si frame ini tuh pengen di hide gitu. Jadi kalau nggak dipakai frame lebih susah karena harus mengenali beberapa komponen kan. Nah ini tuh ribet lah. Saya sabar lah gitu ya. Kalau baris 3, kolom 5, bla bla. Nah terus ini adalah kan drop down. Jadi ini tuh Kak Cika nunjukin ke Jos tuh komponen dari suatu window. Itu ada Windows-nya, ada ini tuh namanya kayak place apa ya istilahnya? Container namanya Josh. Jadi ini kayak Kak Cika punya baki ya. Kak Cika tuh kayak punya baki gede gitu. Nampan lah, nih Kak Cika punya nampan gede. Namanya misalnya root gitu ya, root atau window atau apapun. Nah, nampan ini namanya restoran. Terus Kak Cika punya tatakan, punya piring namanya food. Punya piring lagi namanya apa. Jadi ini kayak Kak Cika naruh di atas nampan gitu. Ini ada tatakan gelas, ada apa. Nah, setiap komponennya tuh mesti Kak Cika atur. Maksudnya lu mau di sebelah mana, mau kolom berapa, mau. Jadi di food ini tuh kan food ini tuh di kolom 1 baris kolom 0 baris 0 gitu ya. Ini nanti baris 1 kolom 0 gitu. Nah, nanti komponen di dalam-dalamnya dia juga kita atur kayak gitu. Jadi itu mah masalah sabar aja. Kalau ini mah jadi rapi. Daya kayak gitu. Nah, terus kan komponennya ada macam-macam kan, Jos? Kalau Jos lihat ada apa aja? Ada button kan? Kalau ini teks ya, teks biasa. Ini button. Terus ini button ya. Terus ini apa? Ini radio button namanya Jos. Kalau radio button itu beda behaviornya sama ini. Kalau ini apa Jos? Check button. Check button. Jadi kenapa Kak Cika bikin ini? Supaya kelihatan semua komponennya. Kalau check button sama radio button bedanya apa? Kalau radio button cuma boleh pilih satu kan? Kalau check button boleh pilih banyak, mau pilih mau enggak, mau dikosongin gimana lu gitu kan, bebas gitu. Nah, kalau Kak Cika nggak ngegrupin radio button itu susah Jos. Misalnya mereka nggak disatuin tempat gitu, nggak digrupin. Itu nanti bisa jadi kayak misalnya milih
jenis kelamin perempuan laki-laki bisa pilih dua-duanya kan nggak lucu, maksudnya kayak gimana gitu. Iya. Nah, itu nggak boleh. Jadi radio button itu akan beda. Jadi ada radio button, ada check button, itu udah dua macam tuh. Terus ini Mm, tulisan-tulisan ini label aja biasa, ini label mm. gitu ya. Ada button biasa. Nah ini yang biasanya sering dipakai itu adalah ini. Ini tuh namanya Apa drop itu? down. Hmm. Kalau ini kan radio button lagi pilih ya. Ini drop down Iya. list mana kita bisa milih. Nah, kalau just bikin aplikasi itu Mm, terserah gitu. Misalnya, Kak, kenapa foodnya nggak di drop down list aja? Bisa gitu. Terus kita mm. juga sebenarnya bisa bikin misalnya kotak teks yang gede, misalnya buat adakah komentar dan saran gitu di sini boleh. Ah, Terus di sini misalnya mau ada dia bisa di scroll ke bawah gitu kan, misalnya, oh sarannya panjang banget tuh submit saran atau komplain itu bisa gitu. Terserah sih mm. desainnya terserah aja. Cuman emang ya semakin gede semakin pusing karena kan komponennya banyak. Oke, ini Kak Iya. Cika bikin dulu. Dah. Nanti kita bikin tuh per bagian dulu. Kalau Kak Cika dulu bikin kecil-kecil dulu jalan. Nah, si option kan harus kita isi ya. Isinya option Mm, ini. Isinya bank ini. Ini kenapa ada ini? Karena pada saat dia belum milih, pengennya yang di display choose bank biar dia tahu oh gue harus milih bank gitu, atau misalnya choose your food, misalnya oh gue mau milih food gitu lah, kayak gitu. Oh ya nih sama mm. Kak Cika di print juga nih just di outputnya, jadi you pay Oh with, iya. ini kan milih-milih kan kelihatan tadi credit card Iya nggak ya. jadi, debit card nggak jadi, wah sekarang jadi cash, e-wallet, pizzanya 5 gitu kan, Mm, total purchase gini, nggak ada diskon tapi pembelanjaannya ini, jadi bisa bikin struknya juga. Nah, kalau bikin aplikasi beneran ini tuh bisa disambungin ke database Josh, jadi masuk ke database, di save, di print, di PDF-in, di email, itu terserah lah pokoknya, tapi basic basic apa ya, basic codingnya kayak gini. Terus mm. ini ya, kalau kecil saya payment optionnya mau pakai apa, ada wallet mau pakai apa. Nah, tapi kan Mm. kita harus ngecek ya, setiap yang diklik siapa. Nah, itu tuh Iya. harus kita cek satu-satu, dikasih nama satu-satu, Jos. Jadi kayak misalnya dia di frame 6 tuh milih drop down yang mana, optionnya yang mana. Mm, Terus kan berarti nanti diambil, misalnya kayak, oh dia ngecek klik pizza nih, pizza harganya segini. Kan mm, dia tahu on value-nya berapa gitu ya. Nanti tuh di total, di akhir, itu harus dikaliin kan. mm, Ya kayak gitu, jadi harus kayak gini ya, kayak radio button nih. mm, Dia dia pilih yang mana gitu, terus dia mau dine in atau apa, itu tuh semua variabelnya disimpan, nanti dilempar ke sini Jos, ke kalkulator. oh price ya. Ingat nggak waktu kemarin Kak Cika bilang, Jos kalau bikin fungsi itu nanti kalau filenya udah gede, ini kan udah 300 baris kan. Kalau mau Mm, ditaruh di dalam situ bakalan jembet nggak sih? Maksudnya tiba-tiba ngitung harga di tengah-tengah gitu kan, itu siwer iya banget iya. kan sama segala macam apa namanya eh, komponen-komponen yang ada di situ. Nah, kita bikin Iya. fungsi. Jadi Kak Cika punya fungsi clear. Clear itu buat ngebersihin yang tadi Kak Cika bilang yang ini. Kalau clear itu tugasnya cuman ya udah semuanya dikosongin Mm, lagi, reset aja. Nah, cara ngeriset ya semua total jadi nol, ini nol semua. Klik jadi di satu. Ya, terserah lah mau gimana gitu ya. Dah. mm, Terus kalau show choice ini sebenarnya ngeprint ngeprint sih sebenarnya. Ini kayak Kak Cika bikin resip kan, mm, ngambil-ngambilin variabel. Oh dia dia bayarnya pakai apa? Pakai cash. Kalau pakai cash pakai kalau pakai e-wallet, e-walletnya apa? Dia makannya di mana? Di take mm, away atau di sana. Nah ini nih ngitung calculation price ini, Jos diambil satu-satu. Jadi misalnya, oh kamu misalnya pilih pizza ya, berarti dikali 55.000. Oh, kamu beli sup, berarti dikali 38.000. Kalau mineral water 10.000 gitu, dihitungnya manual gini. mm, Terus ya udah, kalau misalnya bayarnya pakai ini atau pakai ini, diambil semua harganya, terus ditotalin. Kalau belanjanya lebih dari 500.000, dapat diskon. Udah gitu. Jadi codingnya sih mm, em, apa namanya, simple aja gitu ya. mm. Tapi kalau ketukar urutan sama namanya salah, udah deh nggak jalan gitu. Jadi Iya ya gitu, kebayang nggak sih? Nah, iya iya. Iya. eh terus ini Jos, ini tuh juga nyimpen ke file loh. Ntar ya, Kak Cika tunjukin ya. Ini ada di file nggak ya?
gue bisa nggak ya kalau di sini output taruh terminal. Ketika di sini bisa ini close dulu ya. Kita close. Oke, ini tuh ketika misalnya mau cap receipt. Oh, dilihat dulu. Dia ada Kak Cika tuh nge-save ke file just ini namanya receipt.txt. Kelihatan nggak nih Januari 20? Iya, ada. Nah, itu kita sosokan kalau mau di-save ke file tuh bisa gitu. Tapi sebenarnya kalau di kenyataan mah disimpan ke database-nya tuh pasti bentuknya kalau nggak MySQL apa Postgre lah atau apa gitu. Jadi database besar emang yang buat storage buat apa ya? Buat data restorannya. Coba ketika receipt ya, ketika printnya. Nah ini hari ini nge-save ini. Hmm. Ini tuh kapan? Oh yang dulu setiap Itu kali yang nge-run tuh dia nge-save Jos. Jadi dari sejak kapan gitu ya? Tuh dari 29 Oktober sampai hari ini. Nah ini baru bayar gitu. Gitu. Oke. Nah tadi Kak Cika tuh buka Replit karena kalau dulu tuh kita kalau saya Jos mau ngapain aja gitu ya. Misalnya eh, mau coding pakai bahasa apapun itu bisa direplit Jos. Jadi nggak usah install. Mau pakai Python, mau pakai Java, mau pakai C++, mau pakai mau pakai apa misalnya Java, CSS, HTML, Lua. Tapi sekarang tuh jadi berbayar gitu. Jadi Kak Cika kesel. Dia batasin gitu. Jadi kalau free storage lu sama project lu cuma segini ya kata dia. Jadi Kak Cika tuh lagi sebel karena project Kak Cika di sini udah banyak. Sama dia diomelin kamu tuh udah kelebihan ya. Habis gimana masa mau dihapusin tuh. Repot Kak Cika tuh udah banyak. Cuma sekarang dia kalau baru buka tuh nggak boleh, lu nggak boleh banyak gini kata dia. Harus bayar lu mah. Tuh, ini kan yang kamu kan cuma boleh Oh 3, Kak iya, Cika punya coba 83. 3. Ya kan, tuh. Jadi Kak Cika musuh nih yang masih jadi nggak mau pakai Replit dulu. Tadinya Kak Cika mau ngajarin Jos, kalau saya Jos mau belajar GUI nggak bisa pakai collab. Collab tuh dia nggak bisa apa namanya tampilin si TK internya tuh nggak bisa, namanya TK inter nih. Jadi kita kalau mau tampilan tuh pakai ini. Belum. Kalau terus kalau misalnya pakai Replit itu tuh harusnya langsung jalan gitu. Kalau nah pilihannya kalau Jos misalnya mau coba bisa buka Replit kan sumbernya cuma 3. Jos bisa bikin kan sebenarnya. Atau Iya. berarti Jos harus install Visual Studio Code sama install Python, which is ya bisa Kak Cika bantuin juga. Cuman dulu sih Kak Cika paling nggak suka nginstall karena ribet misalnya ganti version terus nanti bentrok. Pakai Replit tuh enak gitu. Cuman ya itu. Nah, sekarang pertanyaannya gini, Jos. Oh, tunggu Jos. Tunggu. Tunggu ya. Tunggu. Kita panggil ChatGPT dulu. Oke. Give examples of creating GUI with TK Inter Python gradually from a very simple one to a complex one by using every GUI component, not all at once, but gradually add it to the example. Bisa kah dia? Wah, ngerti dia. Ngerti Jos nanti ketika share. Ya, ketika showing. Barangkali Jos punya ide. Jadi sebenarnya kalau Jos sudah bisa Python, udah bisa yang kemarin ketika kasih function apa segala gitu ya, data type, udah bisa GUI, udah bisa bikin app, maksudnya ya udah mau bikin apa aja, itu bisa. Nih ya, tunggu. Contoh, simple window. Ini kan tadi ya, ini cuma window loh Jos. Kalau KCK jalanin, dia cuma nampilin ada Buka yang window, itu ya. ukurannya segitu, udah.
gitu ya. Mm-mm. Label tuh cuma tulisan. Jadi ya nanti Hmm. di tengah-tengah ada tulisan halo TK Inter gitu. Dah, ini nggak usah dicoba kan. Kalau saya Mm-mm. nambahin button, nah button itu kayak gini Jos. Saya Kak Cika demo dulu ya. Nanti saya biar Jos kebayang. Kak Cika punya button nih. Ini Kak Cika save sebagai button. Oke. Ini kalau Kak Cika run, dia akan ada button. Terus dia nanti akan nulis sesuatu. Kalau diklik. Nih. Hello, click me, dia button klik gitu ya. Hmm. Itu kan, yuk. Nah, itu tuh cuman gini. Kan bikin window kan. Terus Mm. harus ada label kan, labelnya kita bilang hello TK Inter. Ya. Nah, kalau Jos lihat label itu kita bilang, yang harus dibilang kan kita mau pakai TK Inter. Ini loh Jos yang kata Cika import. Jadi kita tuh ngimport library-nya si Python yang namanya TK Inter. Si TK Inter itu tuh ada file lain isinya tuh function-function buat nggambar gitu loh. Soalnya kalau kita gambar Hmm. sendiri kan edan loh Jos, mesti kita mesti ngegambar per pixel kan. Edan mesti bikin Windows-nya, terus tanda exit-nya, Iya, pojok, iya. ya gitulah. Jadi kita pakai yang dia kan. Alright, dah. Mm-mm. Jadi ya udah, gue pakai library TK Inter ya. Terus kita bilang, bikin Windows pakai TK Inter. Oke, sekarang bikin label pakai TK Inter ya. Terus ini root Mm-mm. itu adalah nama window-nya. Jadi kalau misalnya Josh mau bilang ininya Josh ya udah berarti ini Josh gitu. Mm. Terserah window-nya mau dikasih nama apa, ini root gitu ya. Terus teksnya apa tulisannya TK Inter. Nah, si label ini tuh kan tadi Kak Cika bilang kita kan punya kontainer kan. Iya. Kalau kita nggak pack, dia nggak naik. Jadi si label tuh harus di pack. Jadi kita kan punya kontainernya ini si root ini kan. Ada Mm. baki root. Lu sekarang punya label atau tatakan gelas. Ya taruhlah di situ. Cara naruhnya gimana? Pakai pack. Jadi kalau kita nggak nge-pack, dia nggak muncul gitu. Kadang-kadang orang tuh suka, Mm. padahal ya lah tinggal di pack aja lupa gitu. Terus tambahin button kan? Iya. Juga sama. Kalau ini kan TK label, ini TK button. Di mana taruhnya? Di root. Teksnya apa? Click me. Tapi button itu harus ngapain kan? Kalau dipencet Mm-mm. itu kita bilang Komen. komen. Komennya ngapain? Panggil fungsi. Fungsinya di mana? Ini yang kita bikin. Dev Mm. Indomie sih Jos, jadi lapar Jos. Kenapa sih kamu ada yang bau Indomie? Please deh. Ini nggak konsen saya. Ini label config teksnya diganti jadi button klik. Jadi si label ini kalau buttonnya diklik tuh berubah tulisan Jos gitu. Mm. Kan jadi si button kalau diklik dia akan ngerubah teks yang punyanya si label dan dua-duanya harus di pack. Itu pakai function ya, Kak? Iya, pakai function. Jadi biasanya si button nih button nih misalnya klik gitu ya. Mm. Itu dia harus harus dikasih actionnya gitu. Kalau nggak dikasih action ya dia dipencet gitu nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi Mm. bengong aja. Button tuh simply cuman gitu Jos. Jadi cuman mana? Oh nggak gua run nih. Sabar. Oke. Kayaknya nggak muncul sih. Nah gini. Oh, Kak Cika ribet sih. Tunggu langsung ini deh. Nah gitu aja. Nah gini. Kalau Kak Cika klik B dia gantikan. Ini Iya. kenapa gede? Abis dia 300 kali 200 gede-gede amat. Sebenarnya bisa kita resize gitu. Nah, Mm. kalau nggak ada komennya ya diklik dia ngapa-ngapain. Tapi simple kan maksudnya eh, itu cuman gitu aja gitu maksudnya kalau kalaupun si buttonnya ada banyak atau fungsi mau ngapain gitu saya just Mm. mau bilang oh coba play music gitu atau apa ya kita cari Mm. library yang bisa nge-play music tapi taruhlah komennya ke sini direct ke functionnya di situ gitu. Coba ya Kak Cika hapus ya. Mm. Dah, sekarang Kak Cika mau quickly go through ini ya, buat buat showing Josh ide aja supaya tahu. Mm. Nah, terus kayak entry. Entry apa? Ini Kak Cika belum pakai nih, entry ya. Entry widget ya, coba ya. Entry widget. Ini entry widget. Oke, kita run. Nih, entry example misalnya Oh. apa ya? Hello world, submit, gitu.
Ya, jadi dia cuman, Hmm. jadi harus ngapain nih? Ayo, kalau kayak gini berarti kan yang mesti kita lakukan itu adalah, berarti kita punya apa? Harus bikin window dulu kan? Nah, bikin Bikin window udah window dulu. bisa. Dia sudah tahu bikin window, oke dibikin window. Entry, oh entry itu ternyata tinggal text field namanya ya sebenarnya. Entry itu tinggal bilang aja TK, entry, masukin root. Nggak ada isinya, nggak usah dikasih. Dia nggak usah ada teks. Sebenarnya kalau Jos mau kasih misalnya koma teks gitu ya, Hmm. kita kasih misalnya koma teks. Nah, enter your text here gitu ya. Hmm. Gimana sih caranya? Enter your text. Kalau Kak Cika mau upload gimana sih? Tab gitu. Enter your text here ya. Sebenarnya harusnya Hmm. bisa. Dia bakalan ngomong. Tunggu. Ini close dulu. Ini kita run lagi. Kok nggak ada? Oh nggak ada Jos. Nggak tahu nanti caranya gimana. Tapi harusnya muncul. Ya udahlah gitu dulu lah. Biarin dulu. Hmm. Nah, di pack kan? Udah di pack. Udah gitu Iya. button tulisannya submit. Dia mau ngapain? Update label. Nah, update label siapa? Nanti ada di function ini ya, di function ini. Oke. Terus udah gitu label teksnya bakal di sini cenah katanya. Ya udah, berarti kan Hmm. ini yang diupdate kan. Nah, berarti di Iya. pas update label kita bilang teks ini, teks itu adalah apapun yang dimasukkan ke entry. Nah, itu pakai get Jos biasanya. Kayak yang tadi misalnya get click. Jadi kita ngecek Hmm. radio button yang diklik yang mana nih gitu. Terus misalnya cek button yang mana yang diklik. Nah, itu di get sama kita. Nanti kita ambil getnya itu mau diapain. Nah, si get ini jadi Hmm. teks kan. Si teks Iya. ini dipakai ngupdate si label. Udah jadi. Jadi apapun yang kita entry ke sini itu bakal diupdate gitu ke sini. Kalau Hmm. tapi kalau lebih saya gini, kalau Bandung kalau dia nggak di clear loh, misalnya halo lagi takutnya oh bisa deh bagus langsung diganti. Oke. Gitu. Ya, nice kan? Hmm. Oke ya, sekarang Kak Cika balik lagi. Clear dulu ya, clear. Kita ke si ChatGPT lagi. Itu entry. Nah, ini frame yang Kak Cika bilang. Jadi, nambahin lagi. Nah, sebenarnya sih prinsipnya gampang, Josh. Ini Kak Cika punya, ini kan window utama kan. Iya. Ah, sementara yang ini tuh Kak Cika namain frame. Nah, frame-nya, jadi kayak ini baki, ini Kak Cika taruh tatakan gelas, tatakan cangkir gitu ya, taruh di sini Hmm. di root, labelnya ditaruh di atasnya lagi gitu. Nah, ini baru cangkirnya. Terus Hmm. button di atas juga cangkir di atas frame. Jadi kita tuh bisa semua komponen ditaruh di root. Tapi kan berantakan kayak misalnya, just misalnya mau nyuguhin orang, masa semuanya taruh di meja gitu, nggak dikasih Hmm. piring, kuenya di Iya. meja, Iya. aku minumnya di meja gitu kan. Jadi biasanya ya pakai frame lah gitu. Tapi bikin frame tuh berarti ya udah kita bikin frame di sininya root. Nanti barang-barang lain udah nggak ke root tapi masuk ke frame masing-masing gitu. Jadi kalau sebenarnya kalau kita coba kelihatan nggak sih ya? Gini, kasih ke save. Oh, Kak Jiga nge-save-nya nggak PY sih. Sorry. Oh, dia otomatis sih. Save as, frame. Nah, gitu kan. Jadi dia inside Hmm. a frame gitu. Dan si klik nggak ngapa-ngapain orang kagak ada itunya, nggak ada Iya. nya ya. Gitu. Dah. Eh, check buttons yang kayak Kak Cika bilang. Kalau kita bikin root, kita bikin variabel Hmm. satu tuh. Variabel tuh buat apa? Buat nyatet cek button ya. Kalau cek buttonnya ada 10, berarti Jus harus punya 10 variabel. Buat apa? Buat nyimpen harga dari setiap cek button supaya kita tahu dia tuh milih yang mana gitu. Hmm. Kalau banyak kan dia nggak tahu gitu. Nah, terus nanti dia bilang, kalau misalnya nih ya, kecil kopi ya, cek button, salah. Nih.
Kalau misalnya gini ya, kayak gini. Kak Cika nih. Nih, Kak Cika milih. Yang kepilih ini kan, on Hmm. off. Kalau 2 berarti on gitu ya. Dari mana dia tahu? Oh, Karena dia nge-get setiap variabel. Nih, variabelnya tuh di-get gitu. Jadi, tapi sebenarnya dia barbar sih, dia cuma bilang on off aja. Sebenarnya kita bisa ganti misalnya selected, misalnya kalau kalau variabel get sama dengan on, maka kita bilang misalnya you choose apa gitu sebenarnya. Tapi intinya oh sebenarnya iya iya. bisa diganti sih Jos. Misalnya ini nggak on, misalnya kalau on value apa misalnya daftar. Kalau off value nggak daftar atau misalnya apalah gitu, ini terserah gitu ya. Eh, Oke, tuh gampang bro. Dah. Sekarang radio button. Nah, radio ini button button. itu adalah yang kayak Kak Cika bilang. Radio button berbeda dengan check button. Check Button. button itu kalau misalnya dipilih salah satu boleh. Kalau taruh di satu ya radio button. Kalau ini kita cuma boleh pilih salah satu. Nah, caranya gimana? Sebenarnya kalau misalnya kita ngodingnya salah, dia bisa milih banyak juga dengan radio button. Jadi bentuknya radio button, tapi kita bisa klik banyak. Nah, itu nggak boleh. Tapi ini benar nggak sih? Kita benar. Dia milih A sama B Hmm. gitu ya. Nah, kita tuh harus bilang, kayak misalnya gini. Just bisa lihat gak bedanya? Variabelnya cuma satu nih. Kenapa variabelnya satu? Karena radio button cuma boleh satu kan. Ya. Nah, berarti kan kalau misalnya dia ngeklik yang A radio 1, berarti variabelnya tuh dia ngambil var nih, tapi nilainya A. Yang tadi Kak Cika bilang, value tuh boleh A, boleh B, boleh on, boleh off, boleh biru, kuning, apapun gitu ya. Hmm. Jadi lihat variabelnya cuma satu karena dia cuma boleh satu, ya udah. Jadi akibatnya kalau yang satu milih, yang satu hilang, satu milih, satu hilang karena nggak boleh pilih dua. Nggak boleh Udah dua. gitu. Kayak di grup sebenarnya. Kalau di Java atau di bahasa lain tuh harus di grup namanya. Jadi mereka tuh harus dibilang bahwa radio button yang dalam satu grup tidak boleh terpilih lebih dari satu. Nah ini kan nge-get ya. Var-nya di-get, selected yang mana. Nge-get-nya berarti value-nya kan. Ya. Gitu. Nah, oke juga nih ChatGPT. Ini Kak Cika pindahin dulu ke sini deh biar enak. Nah, radio button ya. Nah, ini list box. List box yang kayak Kak Cika buat. Nah, kalau Kak Cika bikin coding, biasanya tuh Jos, Kak Cika coba nambahin sedikit-sedikit. Misalnya, bikin ini dulu, terus tambahin button tambahin ini Hmm. Jadi nggak mau bikin misalnya dari depan, terus langsung gambreng, itu tidak berhasil. Itu pasti keriting langsung spaghetti code. Ini cakep gak sih buatan si ChatGPT? Oh, dia listbox tuh gini ya. Oh, bisa gini, Jos. Misalnya Kak Cika pilih Apple. Hmm. Oh, select-nya belum ngapa-ngapain. Ngapain? Oh, gimana show selection-nya? Nggak ngerti Kak Cika ini. Kok dia nggak ngapa-ngapain? Comment show selection. Terus, um, aduh, Jos. Kenapa bisa gitu ya? Listbox, select. Supposed to selected. Oh, dia nulis di mana ya? Oh, labelnya nggak kelihatan, Jos. Dia nulis labelnya di mana? Oh Oh, iya. no. Ini tambahin aja ya. Coba. Oh, nggak deh. Lah, kalau ke bawah tuh, ini nggak sih? Taruh, belum di-save kali. Nah, itu. Hmm. Berarti kalau Kak Cika pilih banana. Oh, bagus juga ya. Cakep juga ya. Button. Cakep. Ada Jos. Taruh. Kak Cika harus. Lupa. Tunggu. Tunggu dulu. Oke. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Oke, oke, oke. Ini.
Oke, let's go. Dah, sekarang last list box bisa gitu ya? Kak Cika belum coba loh. Sekarang combo Drop box, down. drop down list. Combo box cenah namanya. Oke. Kalau kita run, tadi belum dihapus yang ini. Jadi panjang banget, jelek. Ya dan dirapiin lagi. Tadi belum di save soalnya problemnya. Nah, ini Kak Cika pilih warna gitu ya, green. Oke, selected green, selected blue gitu ya. Sebenarnya kan per komponen nggak susah ya, just asal kita tahu gimana manggilnya ya. Nah, ini tuh Iya. beda nih. Si combo box tuh TTK. Lihatin deh. Kan kalau ini kan import TK. STK. TK. Nah, from ticker itu dia pakai TTK, nggak tahu kenapa beda cara manggilnya. Ya, itu namanya kayak gitu. Ya, lihat contoh aja. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, gitu. Jadi ikut. Nah, kita pack. Nah, terus ini Jos kalau combo di bind. Jadi bind itu kayak gini. Kan kalau yang Kak Cika tuh Jos bisa bedain nggak yang tadi Kak Cika bikin? Kalau Kak Cika bikin itu tuh pencet button kan, baru misalnya Kak Cika pilih gini ya. Kak Cika pilih, terus udah gitu baru di submit, terus dia baru ngitung kan. Oh ya, lo tadi milih-milih apa aja. Kalau ini kan dia begitu diklik langsung terjadi. Berarti kan action listener atau apa istilahnya, reaction-nya itu ditaruh di kombonya kan. Nah, itu pakai bind, Yos. Jadi kita bisa bilang berarti si combo ini kita bind ke fungsi show selection gitu. Jadi kalau di button tuh kita bilang misalnya komennya ke function apa, kalau di combo misalnya kita nggak mau pakai button, ya kita bind aja. Kalau misalnya nggak mau pakai bind juga boleh. Kita bikin satu button lagi. Nah, buttonnya disuruh manggil show selection gitu, boleh juga gitu. Terserah itu mah. Tergantung kan kalau bikin app apa ya? Paling bagus untuk apa? App-nya tuh gimana? Ah, terus ada kanvas juga. Bagus juga nih. ChatGPT. Bagian drawing. Coba ya kanvas. Tapi kok kanvas gimana sih? Ketika belum pernah pakai. Sorry, tadi ini belum. Kan dulu. Kanvas kayak gimana? Oh, kanvas tuh gini. Oh, dia langsung ngegambar doang. Tapi kita belum bisa, Jos. Kalau misalnya kita mau menggambar, berarti kita mesti baca gerakan mouse gitu. Dah, oh ya udah deh tahu berarti bisa pakai kanvas. Oke, bro. Message box. Message box itu kayak pop up gitu, Jos. Message box. Message box. Kayak gini, pop up deh kayaknya pop up kok top up sih, pop up. Jadi kayak misalnya, gitu, error atau your data has been submitted gitu ya, atau apa message pokoknya gitu. Oke, ini aman ya, berarti bisa message box. Oh, ada file dialog. Oh, ini file dialog ini baca ke file Jos. Jadi kayak misalnya kita mau ngupload file atau apa, nah ya. Apa nih? Sorry. Nah, ini kita save dulu. File. Dimanakah dia? Oh, boleh gini. Bisa nggak ya dia nge-notify? PKCK mau buka kanvas gitu ya. Oh, dia akan nunjukin ininya, Jos. Story-nya aja, path-nya aja. Tapi sebenarnya bisa kita misalnya kayak apa ya? Misalnya, ya udah deh ditampilin isi filenya. Tapi itu bakal ribet karena kan kita mesti baca tuh isi filenya diambil, terus taruh di labelnya taruh di Windows gitu. Going to be a little bit repot ya. Nah, ini sekarang katanya, kok gitu?
kok jelek complete GUI-nya kok nggak susah ChatGPT? Apa gini doang masa? Ah, coba. Belum di save. Apa namanya? Nggak mau kurang susah. Lihat complete GUI with all kind of component in PK Infra as many as possible and functional. Coba mana? Wih, wow sombong langsung sombong Jos, dia langsung bragging. Oh ya deh terserah. Oke ya bro. Ya, kok ngerti sih? Kadang-kadang suka ngerti, kadang-kadang suka enggak. Bagus lah. Oh ini masih ChatGPT 4 soalnya. Oke, coba aja lah. Tanpa banyak-banyak cincong. Kita coba hasil karya ChatGPT. Kalau lebih bagus dari yang gue, ya udah. Oh, sebenarnya bisa gini sih, Jos. Ketika Nah, jadi bicara, sombong banget sih. Ke close, sorry. Ketika mau nge-screenshot padahal. Nah, kayak gini. Misalnya, Josh, mail, accept terms, country. Mana emang ada? Ya Allah, US, India, Jerman, Python, select apa? Oh, select Python, slider. Oh, bisa gini. Oh, sombong. Oh, nanti. Iya, 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 iya. Increase progress apa? Oh, bisa gini, Jos, liatin. Oh, cakep juga ya. Pasti nggak cukup. Kamu mah kurang. kurang Atau gede. mana sih nggak gedenya? Tapi panjang ya. Menggila. Tapi kalau panjang emang jadi nggak kelihatan. Oh, kenapa dia nggak dikasih slider sih? Oh iya di kanan ya. Oh, kita bisa nyuruh loh. Tunggu, sabar. Kita selalu aja. Kasih kan pernah ya? Pernah nyuruh si ChatGPT ngebenerin coding sampai beres loh, sampai dia ngamuk. Nggak mau benerin sampai bisa, nggak tahu. Terserah. Ini gitu, ini bisa gini, increase progress, page. Berapa Jos? 15. Oke, kalau Jos. Bagus ya, oke lah, lumayan lah. Oh, not bad ya. Oke, dah. Berarti kan Jos sudah tahu ya sekarang sebenarnya sebenarnya gini, prinsip programming tuh kan semua orang sekarang nih kayak Jos kalau Cika pakai ini, itu di sini tuh ada Copilot. Copilot tuh dia bakal bisa bantu Kak Cika. Misalnya Kak Cika bilang ya, misalnya saya Kak Cika bilang, misalnya bilang create a function to check palindrom gitu. Si Copilot tuh bakalan bikin tuh. Palindrom tuh adalah suatu kata yang dibaca terbalik gitu ya. Misalnya apa? Ini amen call, upline call itu kalau dibalik tuh bakal jadi sama kayak madam gitu ya. Apa yang dibaca. Terus jadi sebenarnya semua tuh udah ada AI-nya, Jos. Jadi Jos mau coding, mau pakai ChatGPT, mau pakai Copilot, mau pakai Google Colab tuh ada AI-nya. Nah, tapi kalau Kak Cika suka find it annoying gitu karena gue nggak mau dibikinin, mau bikin sendiri gitu. Karena logiknya tuh suka nggak ngerti Kak Cika kalau dibikinin. Sebenarnya kalau si Chat dia sih hebat loh kalau sebenarnya. Kalau si Copilot tuh kita bisa, gue nggak mau yang itu, dia bikin yang lain.
Saya gue nggak ngerti cara lo, dia bikin cara lain. Hmm. Dia bisa gitu. Jadi sebenarnya kalau Kak bilang, saya Jos mau ngerjain project gitu ya, harus bisa coding nggak? Kan bisa Hmm. nyuruh ChatGPT, kan bisa nyuruh GitHub, Hmm. Copilot gitu ya. Eh, tapi kita harus tahu basicnya at least gitu. Nah, kalau kita Iya. udah tahu basicnya at least, nanti kita tinggal nyuruh-nyuruh dia gitu. Jadi kadang-kadang Kak Cika baca nih, oh gue nggak bisa ya, nah tolong ChatGPT. Tapi dia juga bego gitu. Karena Kak Cika bilang, kok lu bego sih kayak gini? Oh iya kata Hmm. dia, salah bener yang lo gitu. Jadi sebenarnya si AI juga nggak perfectly jago juga, cuman nggak tahu ya di masa depan gitu. Iya. Si GitHub Copilot ini kenapa dia bisa pinter ya, Jos? Karena gini, nih Kak Cika cerita dulu, dikit aja. Karena kan kita tuh pakai GitHub. Jos punya GitHub nggak? GitHub itu kan sebenarnya kayak Facebooknya programmer. Nih kayak Hmm. harga dirinya programmer tuh sebenarnya di GitHub, Jos. Jadi orang tuh ngelihat, lu punya GitHub nggak gitu ya? Atau misalnya ada orang nge-hire, kamu punya GitHub, coba kita minta Hmm. GitHub-nya gitu tuh dia ngelihat nih orang ngapain aja gitu. Karena kelihatan dia tuh, eh, si orang ini nge-push sama nge-pull nggak. Terus kalau ada project bareng, Hmm. eh, itu tuh dikerjanya di GitHub, kayak misalnya Kak Cika sama Jos satu kantor. Terus Jos kita bikin aplikasi gitu ya. Itu tuh nanti kita bakal di satu project saling saling update dan itu kelihatan progresnya. Jadi nanti si project manajernya bisa lihat, oh si Jos ngupdate terus sih, Kak Cika udah 2 hari nggak ngupdate. Itu dia tahu gitu. Nah, Hmm. nih ya, kayak Kak Cika lihat ya. Ini kan Jos kalau lihat di sini kan misalnya ya Kak Cika punya Python GUI lah apa gitu ya. Hmm. Em, ini kan ada codingnya kan. Ini yang tadi tuh ada di sini gitu. Hmm. Nah, si Copilot ini kan gratis naruhnya kayak kita nitip barang tapi gratis, kayak Google Foto itu kan ada yang gratis juga. Hmm. Biasanya sama sama si Google-nya atau sama si em, GitHub-nya dipakai. Nah, jadi si Copilot yang tadi bisa pinter, itu dia nyomotin kode-kode yang ada di di GitHub. Jadi dia tahu misalnya Hmm. misalnya oh si Jos punya kode hitung bilangan prima, Kak Cika punya juga, Kak Faris punya juga misalnya. Terus Mas Hmm. Cita punya juga gitu. Sama dia dikumpulin gitu. Jadi nanti kita suggest ke Hmm. orang lain. Itu kebayang nggak makanya licik. Jadi kayak Google kan, eh kenapa dia bisa pinter? Kita kan ada storage gratis tuh foto. Nah, Kak Cika nggak tahu apakah mereka harusnya nggak boleh. Harusnya mereka Hmm. nggak boleh pakai data pribadi. Tapi kan kalau gratis, kata dia, lu nyimpen di gue gratis terserah gue mau diapain. Makanya gratis karena lu yang gue pakai bayar, komoditi lu yang gue pakai buat nyari duit. Hmm. Foto kita sama dia dipakai buat ngetrain mesinnya dia, makanya si Google tuh bisa tahu misalnya gelas gitu yang umum-umum tuh dia tahu Iya. karena dia ngambilin data kita gitu, Josh. Backgroundnya gitu. Nah gini ya, Hmm. jadi coding tuh kenapa Kak Cika suka bilang, jadi kalau saya Jos memang senang coding ya, menurut Kak Cika, Hmm. Jos tuh harus punya GitHub, terus harus punya CodeWars. Karena di CodeWars Hmm. itu pernah deh kita bikin CodeWars, Jos. CodeWars ini kan ada pangkatnya juga, ada queue-nya. Itu kalau Jos Hmm. cari kerja atau mau benchmarking sama orang atau mau sparring, tuh di sini nih tempatnya gitu. Jadi kalau Hmm. mau jago-jagoan coding, mau pakai bahasa apa aja nih kan ada Python, ada terserah mau apa kan. Nah, itu Hmm. ini tuh pangkat yang dilihat. Soalnya Kak Cika pernah waktu itu mau bikin cari kerjaan di Upwork. Dites tahu Jos 2 jam, dikasih soal. Hmm. Itu soal-soalnya kayak di CodeWars gini. Jadi kayak misalnya lu, nggak boleh kelu keluar dari frame, harus nyalain kayak zoom gitu, nggak boleh Hmm. ganti layar, jadi nggak boleh nge-search. Jadi dia perhatiin layar kita harus di-share, nggak boleh, kita nggak boleh nge-browse yang lain, nggak boleh buka device lain, sama dia diliatin aja gitu kayaknya di record. Itu Hmm. kayak code words. Nah, satu lagi just tuh kalau kalau udah mesti punya tuh ada lagi namanya code chef nih. Code chef ini juga sama, itu jago-jagoan coding juga gitu. Hmm. Nah, kayak gini, ini tuh ada coursesnya gitu ya. Jos boleh pilih. Sebenarnya kalau berbayar tuh kita bisa dapet sertifikat. Cuman Code Chef ini lebih ke kayak roadmap yang ada topiknya. Kalau Code Wars itu kayak combat jalan gitu, jalanan lah gitu. Aduh, aduh jago aja gitu. Hmm.
Cuman sebenarnya kalau misalnya mau licik, pakai AI aja gitu ya, terserah gitu. Tapi kalau kalau kata Kak Cika sih, coding tuh challenging-nya karena kita solving problemnya gitu loh, Jos. Iya, Terus iya. ya kan, maksudnya Hmm. AI itu malah kalau Kak Cika dijadiin rival gitu, kayak ya udah adu sama gue gitu. Cuman kalau emang udah pusing misalnya, nih ya kayak gini ya, ini kan jelek nih, ini jelek ya, yang Kak Cika bikin kan berantakan. Coba si ChatGPT bisa beneran nggak? Kita siksa. Mumpung hari ini dia masih bisa. Nah, caranya gunain gitu, Jos. Nah, Kak Cika kan juga ngajar ya, ngajar. Hmm. Terus bikin soal dong, gue nyuruh ChatGPT. Kak Cika bilang, bikin soal tentang topik ini, kasih Hmm. jawabannya. Berantakan, tapi lumayan. Kadang-kadang Kak Cika bisa bilang, ini soalnya coba kamu kasih jawabannya. Nah, terus Kak Cika cek jawaban Kak Cika sama dia. Itu lumayan loh, Jos. Jadi AI itu sebenarnya kayak co-pilot, jangan jadiin dia pilot. Karena kalau dia yang jadi Hmm. pilot, kita nanti dibawa-bawa sama dia, tersesat. Jadi kita yang harus ngelit tetap gitu. Jadi Hmm. kita harus tetap lebih jago coding dari si AI ini. Walaupun kayak gini ya, kayak gini kan kayak yang Iya, lebih iya. hemat waktu kan. Kak Cika bilang, bikinin dong chat gitu. Sebenarnya bisa sih, biasanya Kak Cika cari dulu Google satu kan, tapi habis waktu. Nah, Iya. itulah cara menggunakan AI. Yang ini nyepetin proses gitu. Jadi kita jadi lebih ngebut lagi, Jos. Tapi jangan jadi bodoh gitu. Nggak boleh, harus tetap Hmm. lebih pintar dari dia. Fix this code to have better layout and um, looks. Coba ya, kita lihat, Jos. Sepintar apa dia. Saya tuh coding Kak Cika bikin manual berbulan, berminggu-minggu lah ya. Setiap ngajar ada yang setiap ngajar nggak gitu. Setiap ngajar nggak Hmm. update. Terus oke jalan, oke enggak gitu. Jadi ya itu kayak kalau jahitan ditambal-tambal gitu. Cuman terus Kak Cika kan orangnya senangnya fungsional ya. Kalau suruh Hmm. ngedesain tampilan tuh ya bodoh gitu. Jadi kita nyuruh dia aja. Mana hasilnya? Udah, run coba. Bisa run di sini. Bisa di run di ChatGPT, Jos. Nggak ada. Nggak ada hasil. Nggak bisa. Oke, kita taruh sini. Restoran. Menu ChatGPT. Coba lihat lebih bagus kagak? Oh, Hmm. lumayan lah ya. Cakepan sih. Nggak gini Jos caranya. Oke, 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 oke. Gini, kita suruh gini. Biar nggak ini. Mana deh? Oke. Hmm. Modify the food and drinks uh, numbers to be in the same frame. Dia ngerti nggak ya? For example, milk uh, neatly placed in one row in one frame. Ngerti nggak dia? Ngerti nggak dia? Coba. Wih, jago. Wih. Sok. Tuh, yang kayak gitu-gitu Jos. Jadi yang sebenarnya kalau mau ngulik sih, kalau senang ngulik, ngulik aja. Cuma kadang-kadang Hmm. ada yang eh apa ya, kalau finishing gitu-gitu Kak Cika suka nyuruh-nyuruh ChatGPT. Jadi rapiin dong, gue berantakan banget, udah males gitu. Coba kita ganti. Hmm. Ya, Yang penting udah jalan dulu ya. tuh. Penting udah jalan, terus kita ngerti lagi jalannya kenapa. Hmm. Bisa, Jos. Ih, iya tapi nggak gini. Food and drinks. Bawel nih yang Mbak nih katanya. Hmm. Separate uh,
put in one frame and rinse in another. Oh, ada lagi yang pinter, Cloud. Cloud juga pinter. Kadang-kadang kalau ChatGPT lagi bodoh, Kak Cika suka nyuruh si Cloud. Tapi kadang-kadang bodoh Cloud. dua-duanya. Ya udah gue ngoding sendiri. Kadang-kadang coding yang sangat spesifik juga mereka agak apa gitu. Tapi kalau buat yang umum gitu kayak ngerekap kayak Ya. gitu. Contoh itu bagus Jos. Jadi kayak contohin dong. Misalnya mau belajar ya Jos mau belajar. Contohin Hmm. yang sederhana. Oh dia jago tuh. Jadi dibikinin sama dia kayak tadi gitu ya roadmap sederhana gitu. Hmm. Mana? Mana? Oh ini yang baru. Ya gini bener tuh kan Jos dirapi. Tapi kenapa pada hilang tuh kan suka bodoh darah tinggi nggak? Iya, hilang. Hilang kan? Some part are missing. I want it to be. Sekali lagi deh kalau nggak udah nih nggak akan gue pakai nih. Some parts are missing. Keep all the parts while only making ah while making it looks better and only change the number. Oh, keep late the latest change on food and drinks. Ngerti nggak sih? Kalau gue ngomongnya juga beribet ya. Tuh kan suka ngak. Udahlah nih, udah get lost aja. Jadi dia udah kacau deh. Udah. Ini kalau udah kayak gini tuh ya udah harus dikerjain sendiri. Tapi kalau Kak Cika udah sebel, suka manggil. Terus bisa gini, Jas, misalnya bikin diagram gitu tuh lumayan. Atau misalnya gini deh, kayak Kak Cika udah males misalnya ada satu Kak Cika mau ngerjain machine learning nih. Terus misalnya Kak Cika ngambil dari JSON, JSON dari data mana. Suruh dia rubah formatnya ke CSV atau apa bisa gitu lah. Itu bantu banget tuh. Jadi nggak Hmm. ngabisin waktu ya ngentri-ngentri ke Excel atau apanya. Nah, si AI itu harus dimanfaatkan seperti itu. Oke, kita lihat. Oke nih, this is better nih. Udah bisa ya? Hah, bisa juga ya? Hmm. Hmm, oke, itu aja. Mau credit card. Di bawah dia. Mana jelas jadi gini? Kan udah gila dia mah. Itu kemana tuh? Tapi mungkin jadi bagus ya. Tapi bagus juga sih. Ya bagus aja sih. Jadi ya udah deh, Iya, lumayan. jadi ke bawah. Ya, ya ke bawah. Cuman kita masih bisa ngomelin. Tapi nggak terlalu bagus juga maksudnya nggak jadi tiba-tiba wow kayak app-nya apa gitu ya tapi ya buat ngitung oh ya berarti yang gue lumayan si ChatGPT lumayan gitu kan ya Hmm. oke kenapa tanggalnya hilang lagi Mm-mm, di bawah. oh. Add real time date time in the window the time hmm, on apa ya bilangnya ya udah coba dia taruh di mana. Oke bener nih awas loh gue timpa ya. Jadi itu ada, yang lain hilang, awas. Hmm, itu Tuh doang. kan? Nah, kan. Eh, Hah?
Coba DP gimana? doang. Ngomongnya gimana? Um, just keep the version before this, but add At, the that time below. On lower left of the window. Mama memang naik darah sih kan. Nah, I have restored katanya. Oke ya. One less. Tuh Jos kayak gini. Tapi bagus kan? Alamak, ya udah. Ini yang lain pada kemana? lah iya. Ini kok gini ya? Oh, I know. Oke, bener gini. Give me the complete code. Dia bener sih, Kas. Update data udah. Lah, ini kok cuma sebuntung? Ah, baru ngerti dia. Enggak, kayaknya belum. Lo kan darah tinggi kan, Jos? Ntar kalau gitu ya udah. Nah, kalau Kak Cika udah sampai ke sini, Udah pusing deh kak. ini Kak Cika save aja. Nanti Kak Cika tambahin sendiri udah. Berarti emang kayak gitu yang mau Kak Cika tunjukin ke Jos tuh gitu. AI teh kayak gila gitu. Kan at least I get what I want kan gitu. Cuman ya, Iya. ya. Nah, gitu Jos. Nah, tar dulu. Ini dia udah bisa kayak gitu. Nah, jadi, oke. Another thing is, nah tugas Jos, ini Kak Cika kasih dulu deh. Tugas Jos adalah buat minggu depan kalau ketemu Kak Cika lagi adalah bikin aplikasi sederhana. Terserah Jos mau bikin apa gitu ya. Ntar lo. Ini Kak Cika kasih si ChatGPT-nya. Nah, sekarang pertanyaan Kak Cika, Jos mau cobain dulu nggak masuk Replit atau mau install? Kak Cika bantuin dulu. Soalnya Atau nggak kalau langsung install aja gimana? kak ya? Nanti gimana ngompalnya kalau kalau nggak? Atau kalau mau pakai gini, ntar ya, online Python. Ini lebih enak ini ya kak. Kalau kalau jika bisa lihat tuh lebih enak Replit berarti ya. Replit enak. Cuman Replit tuh kadang-kadang suka nge-lag kan kalau gratis rebutan sama orang lain kan. Hmm. Oh, Kalau turun. visual kalau Kak Cika nggak bisa lihat ya atau harus gimana gitu? Bisa aja di-share. Terserah Jos. Sebenarnya deh kalau ini bisa nggak ya? Sebenarnya bisa gini ya, tapi ini not recommended, tapi bisa, ada AI-nya juga loh, Jos. Iya. Tapi nggak, dia nggak bisa tuh, tika internet nggak bisa. Nih, problemnya kalau kita pakai eh, editor online, Hmm. dia tuh mereka tuh kan cuma ngeran script ya, nggak bisa ngeran library Si gitu. itunya ya, apps gitu ya. Jadi nggak bisa. eh Kalau Replit gimana tuh kak? Berarti nah, nggak bisa juga. Replit bisa, bisa, Oh, cuman nggak tahu nih Kak Cika tadi dia kok lama gitu ya. Tunggu.
Apa ya? Yang ini kan? Apa ya? Ini kan persis yang tadi. Nah, Mm. kalau bisa ya bagus. Kan marah. Lah nggak mau. Kita gini, kita tanya si abang. Abis. Why my reply is giving me this error when running Python code web Python. Oh, terus si Hmm. tuh kan, em, nah nih kayak gini. Virtual ya. Bener Jos. Jadi gini, kan kalau kita ke Replit itu sama dia tuh dipinjemin servernya dia kan, app Hmm. resource dia gitu. Jadi kita ngeran, ngompal, ngejalanin tuh di app-nya dia kan. Nah, Mm-mm. setupnya dia itu nggak cocok gitu, nggak bisa. Kok jadi nggak bisa loh? Dulu bisa loh. Sebenarnya kita bisa juga, tapi kan kayak kenapa Kak Cika pakai Replit tuh karena Kak Cika udah nggak usah nginstall, sama dia tuh udah dibikin kayak kok Google Colab gitu loh. Jadi dependensinya tuh udah lancar gitu. Hmm. Kacau nih Replit nih sekarang nih. Ah, coba ya. How to run TK Inter on tablet. Oh, udah start. Oh, harus pakai flash deng, Jo, sekarang. Ih, males. Hah? Oh, ini Hmm. kita. Tapi kalau di Replit Alternatif. nggak bisa. Kalau di Replit jadi susah, ay. Itu Flash tuh apa kak? Hmm? Flash tuh apa? App juga ya? Flash tuh kayak jadi satu app lagi kayak apa ya? Flash itu web browsernya Python. Jadi kita harus install web browsernya Python supaya bisa ngejalanin apa ih. Oh, atau gini-gini. Tunggu, Jos. Kacik kayaknya tahu deh. Oh, bentar. Kayaknya tahu. Nah, Netflix. Eh, tapi Kak Ciko udah nggak bisa bikin baru. Kayaknya mendingan Jos yang buka baru deh. Ya, misalnya, sebenarnya bisa gini, Jos. Kita create Replit ya. Mm-mm. Kita bisa cari ini. Pilih Inter. Kak Inter. Template-nya ya? Mm-mm. Tapi Kak Cika udah nggak bisa gara-gara udah penuh. Nah, Jos bisa gitu, Jos. Jadi nanti atau mau coba sekarang, Jos, buka Replit terus share screen coba. Pilihnya TK Inter coba. Kak Cika stop share coba. Jos yang share screen. Template. Eh, Rasanya punya. Nah, nah, Lah, kok disuruh lagi? Rasanya punya dah. iya Mana? dulu kita kan pas udah nge-Replit tuh, Jos. Waktu di kelas. Mm-mm. Ya kan? Lah, ada lagi nih. Rasanya punya dah. Apa sih? Replit Kak Cika penuh lagi, kesel. Apa di sini? Sama. Ya aduh. Hmm. Nah, bikin baru. Iya, hilang. Hah? Gimana Udah, kali yang kemarin ya?
Ya berarti yang dulu-dulu kemana ya? Padahal perasaan kita pernah yang 100 hari replit itu, ingat nggak Jos? Nah, iya, itu tuh. Itu di sini harusnya. Iya kan? Udah sampai berapa tuh ya? 83 Oh, oh, Jos tuh udah sampai mana-mana. nih, Kak. Yang ini ya. Ya, pilih-pilih. Scroll ke bawah. Nih. Carilah. Ya, Berarti yang private dulu, Kak. Apa gimana? publik bayar nggak sih? Biarin aja publik lah. Ini. Cuma punya 3. Dasar kopet banget ya. Ah, Mhm. Ini. lebaran. Nggak bisa. Tuh bisa. Oh. Ya udah pakai replit aja, Jos. Ambil kodenya dari yang si Kak Cika kasih tadi dari ChatGPT. Apa mana? Coba copy ini deh. Replit Kak Cika close aja lah, ngeselin. Ah. Ya, ChatGPT Kak Cika kok close. Sabar. Copy ini aja yang Yang ini. yang dari palet aja. Taruh ini Jos, yang cakepan. Taruh di chat aja ya. Chat WhatsApp. Cobain Jos. Jalan nggak di situ? Di WhatsApp. Soalnya kalau di Zoom nggak akan cukup aja itu 300 baris. Aduh, Aduh, bisa nggak dia? coba. Kak Cika udah menyerah kalau suruh ngapus 80 mah. Ini ada, Kak. Wah, iya cakep. Ya gitu. Nah, berarti aman dong. Coba di run Jos. Hmm. Bener gak sih? Berantakan tapi ya udahlah, biarin. Oh iya. Oh, Bisa kak ini? bisa. Belanja yang banyak dapat diskon nggak? Di atas 500.000. Coba aja segini. Oh, oh Ah, iya. ada diskon kan? Jadi segitu ya. Ya itu Mm-mm. hasil after diskon maksudnya. Ya Yang lumayan. ini ya. Mantap lah, oke lah. Boleh lah. Berarti Nah, pakai replit aja, Kak? ya, rapid aja. Tapi Jas mau bikin apa kira-kira? Hmm. Aku tuh sebenarnya tuh kepikiran ide, tapi itu gede Apa-apa? banget idenya. Boleh. Yuk. Gimana, Jas? Ya, aku kan sering naik transport umum gitu kan. Terus aku tuh sering Hmm, ngebandingin harga transport umum sama kayak Gojek atau Grab gitu atau Bluebird sama. gitu kan. Itu Ya. kan lama tuh, harus buka satu-satu. Kecuali Iya. di Google Maps kan ada, tapi itu kan buat transport doang. Aku tuh mau bikin app tuh yang bisa ngebandingin langsung harganya, Nah, aduh itu bagus. Idenya Jos. Coba apa coba? Kacau Musik menjelaskan. database-nya ya. Tapi bener sih. Gini, sebenarnya Heeh. em, kita tuh kalau misalnya mau ide dagang atau ide jualan atau mau bikin inovasi kan dari kayak gitu-gitu. Kayak Kak Cika juga Mm-mm. suka pengen misalnya, gue bisa nggak ya ngerekap, misalnya Kak Cika tuh pengen si bikin app yang dia bisa Hmm. ngerekap beberapa aplikasi gitu. Jadi kayak misalnya, ini udah bulan Maret, lu biasanya lapor pajak, loginnya ke sini. Eh, Hmm. apa nggak sih Jos? Jadi dia Ya, semi ya, ya. semi AI gitu ya. Misalnya dia Kayak reminder gitu ya, Kak? terus misalnya nomor WA-nya ada di sini, les chat lu ini. Terus kalau Hmm. misalnya lu mau ini detailnya, jadi ngisi form pajaknya ini. Nah, setelah itu bulan ini lu harus ganti oli. Tapi itu tuh dia harus baca dari kalender Kacika, dari history payment misalnya, dari Hmm. notice atau setidaknya dari notice deh dia ngerekap gitu. Nah, Iya, tapi iya. kendalanya sama, Jos. Kita tuh kendalanya ini.
API. Jadi Oh, gini, iya. API itu kan application process interface ya. Hmm, Application program interface. Jadi kayak misalnya kan ada Grab nih. Ini heeh. tapi idenya sih Kak Cika respect banget sih, bagus sih. Maksudnya ini bener the point gitu ya. Kak Cika juga selalu gitu soalnya misalnya mau cari Grab Iya car kan. hemat gitu atau Gokar yang pasti dua itulah setidaknya, terus akhirnya Lala Move kayak apa gitu. Mm-mm. Problemnya ini kan mereka punya aplikasi. Mm-mm. Supaya kita bisa ngambil harga, itu kita mesti masuk ke app-nya dia, Jos. Supaya kita Iya. harus ada API-nya dia gitu. Kayak misalnya kemarin tuh Kak Cika mau bikin chatbot. Nah, chatbot itu kan bisa di code ya. Misalnya dia nanya apa, jawabnya apa. Tapi kan nggak mungkin Mm. semua pertanyaan dijawab kan, Jos. Kayak gila kan. Maksudnya itu Iya. look up table kan. Akhirnya Mm. Kak Cika mau bikin, ya udah kalau gitu pertanyaan si orang ini Kak Cika forward ke webhook gitu ya namanya itu. Webhook ke Heeh. Google. Jadi si pertanyaan itu dikirim ke Google, nanti Google ngasih jawaban. Masukin lagi. Jawabannya Kak Cika kasih ke si chatbotnya gitu, kebayang nggak? Mm. Nggak bisa semudah itu. Berarti Kak Cika harus punya API dulu ke Google. Kak Cika bilang, gue minta API dong. Buat apa? Buat ngakses data. Gue mau request search ke lu. Oh, iya lu buat apa? Aplikasi apa? Dia tanya sama dia nanti. Aplikasi apa? Mm. Buat di komersial atau enggak? Buat data perusahaan atau data personal? Terus nanti kata Heeh. gue, oke boleh gitu ya. Tapi lu cuman boleh misalnya 100 request sehari, habis itu bayar gitu. Hmm. Si Grab sama Gojek juga pasti gitu. Misalnya, Grab gue mau minta data lu dong dari sini ke sini tuh harganya berapa? Atau misalnya gue boleh dong masukin variabel ini ke sini terus nanti lu kasih harganya. Terus kata Grab, emang 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 gue ada waktu ngurusin lu gitu. Lu mau bayar Hmm. berapa gitu kan pasti si Grab lu dia pasti minta anjir lu harus bayar dong ke gue gitu. Ya, Iya, iya. saya pakai API. Nah, problemnya kadang-kadang API-nya aja nggak ada gitu karena si Grab sama Gojek nggak mau ngasih gitu kayak Hmm. oh, ntar lu bisa akses data gue, lu bisa nyuri pelanggan gue, lu bisa baca traffic gue, lu bisa ngambil Iya. gue gitu, Jos. Mm-mm. Nah, Aku juga tahu masalah di situ. ya kan? Oh, iya. Nah, udah API itu problem. Nah, nggak tahu Kak Cika juga nggak tahu tuh kalau di level, pokoknya kalau udah masuk ke level OS sama ke level app itu jadi problem gitu. Hmm. Kecuali ya, ya maksudnya kecuali ada API itu masih bisa dikerjain. Nah, terus kalau API-nya kalau nggak ada udah nggak bisa. Kalau berbayar juga sebel nggak gitu kayak ChatGPT. Heeh. Mm, tapi itu ide bagus sih. Karena benci aja gitu. Tapi itu jadinya levelnya sebenarnya kayak gini, Jos. Kalau mau sih, tapi orang lain kita harus bikin app gede Iya, makanya. kayak Traveloka kan, tapi itu mah urusannya hotel kan. Heeh. Kalau ini transportasi. Jadi kita bisa misalnya ya udah berarti kita ngambil API semua application terus kita bisa bilang lu mau kemana? Gue mau ke, Iya. oh, lu di mana? Mau kemana? Ya udah nih kalau pakai Grab segini, kalau pakai gitu jadi kayak Traveloka. Iya. Nah, itu kan berarti Mirip-mirip. kita mesti bikin perusahaan, maksudnya mesti bikin software house lah gitu, Jos. Mm-mm. Gitu. Kemarin juga Kak Jika bikin aplikasi, pengen cuman bikin aplikasi peta, cuman Mm. mau ngitung jarak aja doang loh, Jos. Mm. Jadi aplikasi buat kayak Mas Cita gitu, misalnya dari sekolah kan gue berapa sih gitu ya, Mm. itu aja nggak bisa tahu, kan pakai tankable kan. Si Mm. tankable itu mesti bisa connect ke Google. Nggak ada API-nya. Kalau mau pakai API-nya Google ngecek jarak harus bayar kayak gitu. Kesel. Aduh. Kalau buat dummy-dummy gitu gak bisa. Iya. Kalau mau gini Jos, screenshot. Tapi kan tetap mesti nyari ya. Kita kayaknya bisa aja bikin misalnya ada di screenshot terus di compare mana yang. Tapi itu bisa lihat sendiri. Gak bisa lah. Iya. Masalah kan bakal berubah juga harganya. Iya. Terus like, kayak itu Tergantung. juga kan. Heeh. Kayak misalnya digabung sama apa sih Jos yang buat cek perjalanan tuh apa? Waze. Oh, wes. Waze itu kan bisa nebak kapan rame kapan enggak kan. Bisa Heeh. suggestion kan. Sebenarnya kalau ada sistem yang udah bisa aggregate semua itu kan jadi dia ngecek oke ini kira-kira berapa lama. Tapi nggak ada yang Gojek Mm. sama Grab juga udah ada itu sih estimasi udah ada. Iya, udah ada. Iya sama itu Kak Cika problemnya itu. Sama yang itu pengen ngerekap. Saya
Kalau pakai reminder nih, saya Kak Cika Mhm reminder, gue harus bayar pajak bulan Maret. Terus Kak mhm. Cika lupa dong websitenya login kemana, form-form Mmm, form berapa loginnya apa. iya 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 iya. Kayak gila gitu. Jadi setiap bulan tuh gitu terus nanti, oh gue harus update STNK gue harus bayar tanggal sekian, SIM gue habis kapan gitu tuh nggak ada yang ngingetin Iya ya. iya, diingetin. Cuma pengen bikin gitu. Jadi setidaknya nih selagi gue sadar dan bisa ngoding, kenapa gue nggak bikin kode sendiri sih yang buat ngingetin diri sendiri? Agak bisa gitu soalnya. Ya itu kan app-nya berarti kecuali kalau misalnya semuanya kan Cika taruh di dalam satu file berbentuk teks, udah gitu dianalisis, diparsing satu-satu gitu mungkin Mhm, eh, atau dilemparin ke AI gitu. Gitu deh pokoknya. Nah, udah gitu. iya. Jadi Jos ide cari yang realistis. Eee, atau ini Kak, foto recap bisa nggak sih? Gimana gimana? Ini kan tapi harus ngakses library di handphone atau apa gitu. Jadi entar kita nge-coding ngasih, biar misal per tahun atau per bulan gitu entar dikasih, apa ya, misalnya lagi pas summer atau apa, entar dia bikin label-nya dulu gitu, entar fotonya muncul sesuai sama vibes-nya gitu. Gimana? Screen. Maksudnya buat wallpaper. Enggak, buat recap doang Oh, yang direkap apa? fotonya. Tapi Bukannya yang itu dari udah ada. yang ada di library emang itu udah ada ya? Udah ada tahu si Google suka ngerekap terus dibilang setahun yang lalu Oh ada ya? isinya ada. Terus sama dia Ini tuh udah ada deh. udah ada Jos terus dianimate sama dia. Kalau Kak Cika malah bikin ini tahu gak Jos? Ini make sense nih. Ini bisa. Mmm, Tapi Kak Cika pernah nyoba tapi bego. Jadi gini, oh deh. Jos kalau nyimpen file di kalau misalnya Jos misalnya nyimpen file nih dari mana ke Mhm handphone, dari handphone ke laptop aja misalnya. mhm, Atau dari kamera ke laptop. Sama Jos di rename nggak? di-rename, Kagak kan? mhm, Pasti enggak. biasanya kan maksudnya tanggal doang kan? Atau misalnya Iya iya, kecil. Nah, terus Kak Cika tuh bikin program pakai Python. mhm, Kak Cika kasih machine learningnya nyambung ke eh sorry. Terus manggil machine learningnya Google yang gratis. Nah, mmm, jadi Kak Cika bikin Python di mhm, mana setiap gambar yang ada di direktori itu Kak Cika kirim ke machine learningnya Google tapi gratis ini ya Jos. Bisa. berarti Jadi nanti misalnya Kak Cika rename gitu. Itu mendekati sih cuman AI-nya kan karena nggak berbayar jadi bodoh gitu. Jadi Kak Cika tuh bingung misalnya gini. Kak Cika misalnya udah nih ya punya foto. Nggak mmm, dikasih nama kan. Misalnya Kak Cika mau nyari gue mau cari waktu itu gue naik misalnya odong-odong gitu. Atau mhm, misalnya gue pakai baju merah gitu. Atau misalnya apa bisa nggak sih misalnya si si machine learning ini nge-rename semua file Kacika jadi rename misalnya dia bilang misalnya oke ini gambar apa atau ada orang pakai baju apa iya 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 iya. kan itu lebih gampang ya maksudnya bagiku gitu bagi mungkin Iya iya, ini juga oh iya ya daripada nyari tanggal misalnya Kacika udah nggak bisa lah kalau udah nggak ada tanggal gue nggak bisa nemu lagi kayak Kacika mhm mhm. screenshot gitu ya kan semua namanya screenshot satu ya udah nggak tahu kan yang mana gitu. Iya udah nggak tahu yang mana, JPG semua lagi. Nah, iya kan kalau saya ditanya misalnya si AI-nya bisa bantuin. Oh, ini lu screenshot Minecraft nih, ini screenshot Roblox, Mmm, ini screenshot apa? Setidaknya kan tahu oh ini yang Roblox ya. iya. Kan ngebantu. Tapi Kak Cika pernah nyoba, tapi ngaco banget Jos. Jadi kayak yang judulnya apa, jawabannya apa gitu. Nanti Kak Cika cari Si AI-nya ya? AI-nya bodoh. Nah, kalau Kak Cika mau lebih pintar, bayar kan kesel gitu. Tapi itu masih Mmm, lumayan bisa dikerjakan dan itu belum ada yang bikin. Walaupun ada sih Jos yang bikin kayak misalnya kalau misalnya Jos ke Google Foto mhm. itu bisa nyari kan misalnya wearing red red jeans wearing blue jeans atau shoes black shoes Oh atau iya sih, ya kan bisa gitu kan. yang belum ada tuh itu Kak, yang misalnya kalau Kak Cika mau upload story IG ya, terus bingung lagunya apa, kan nyari yang se-vibes tuh, itu Oh iya belum ada benar. tuh yang bikin itu. Berarti dia baca teksnya ya liriknya ya. Enggak, baca fotonya ke jadi ini kan lagu yang se-vibes tuh apa gitu, Iya, bisa sih Jos, bisa. Tapi berarti kalau gitu kita kan harus tahu si fotonya temanya apa kan. Misalnya, sama semua lagu harus tahu.
atau ya udah lagunya itu terus yang selalu Iya. cocok. Dicocok-cocokin itu mah. Lagunya itu terus yang lagi ngeviral. Tapi Heeh. cocok tahu, bener tahu Jessica Cika tuh suka pusing kalau saya Iya posting. kayak itu. Mama juga sering kayak gitu tuh. 2 jam. Iya kan, misalnya kalau Kak Cika suka posting produk nih misalnya atau apalah gitu ya. Kok lagunya nggak ada yang cocok sih, gue pusing banget dah. Akhirnya ya udah Iya. aja, akhirnya instrumental gitu atau apa. Pusing gitu. Iya bisa sih, cuman berarti satu kita mesti bisa tahu lagunya, berarti dari lirik. Berarti kategorinya dua ya Jos ya. Kategori gambar. Jadi Mm-mm. kita bikin kategori gambar, misalnya ada kategori 1, 2, 3 gitu. Mm. Apa misalnya eh apa-apa-apa gitu ya. Terus ini musiknya apa-apa-apa gitu-gitu juga kan Jos. Jadi kayak misalnya Iya. kalau kalau satu lu sama satu, kalau dua nih ya dua bisa lah di tiga dikit atau gimana lah gitu ya. Iya, iya. Nah, bad news lagi. Kalau kita mau bikin machine learning, harus punya datanya berarti Jos. Berarti kita harus punya gambar banyak, sama harus punya lagu banyak. Iya, itu masalahnya di lagunya, Kak. Nah, kan? Nah, atau kita mikir cara, ada nggak aplikasi yang bisa bantu kita nge-search lagu saya gini, atau gini Jos, biasanya ada gambar. Oke, Mm. gambar nih ya, misalnya kita detect dia 3 kategori, ini kategori 1 lah, misalnya pemandangan gitu. Terus ya Mm. udah, ini si keywordnya berarti kan misalnya scenery gitu ya, scenery, nggak tahu lah, Mm. mountain atau apalah, scenery lah apalah gitu. Terus ya Mm. udah, berarti kita cari ini, kita kirim ke library yang bisa nyariin lagu berdasarkan keyword gitu. Nggak tahu library apa. Nggak tahu Last Mm. FM atau apa. Terus nanti kan dia, oh lagu-lagu yang bertopik scenery atau apa misalnya mountain atau holiday atau healing-healing tuh ini aja ada ini gitu misalnya Oh, dia. kalau ini Spotify kalau nggak salah bisa, Kak. Ya kayak sobat alah ngomongnya beribet tuh. Kayak Spotify misalnya apa yang tentang nah, udah nanti dari sini ambil aja random terus aja ke sini atau semua disajet Iya, ini gitu. Berarti kita harus research itu Jos, cari API-nya atau cari cara. Tapi ide bagus sih itu. itu ya paling. Atau apa lagi ya, Kak? Yang gampang apaan ya? Nggak tahu, Kak Cika juga mikir. Yang itu Kak Cika udah nyoba yang gambar itu udah. Yang nggak bisa itu loh ngerekap kata-kata itu gimana ya caranya. Soalnya sekarang gitu. Kan Iya. sekarang mau ada Apple AI juga, tapi Kak Cika nggak yakin. Kan katanya sekarang AI itu mau jadi personal kan, jadi lebih ke Hmm. kita gitu. Karena app-nya kan di handphone, misalnya si OS-nya tuh tahu saja, oh dia bangun jam segini bisa disuggest gitu. Lo kok bangunnya kesiangan, padahal lo ada jadwal lo jam segini misalnya. Atau lo Hmm. biasanya jam segini, biasanya detak jantung lo nggak segini kenapa? Apa belum makan? Apa gimana gitu kan bisa gitu, Oh bisa iya, iya, iya. personal. Cuman kalau itu kan di develop sama langsung dari hardware sama iOS low level kan. Kalau kita kan di Heeh. level susah banget, Iya. Yang Ya udah gampang berarti bikin tugas apaan ya, Jos Kak? nyari ide mau Hmm. ngapain. Nanti kasih tahu Kak Cika di WhatsApp biar kita bisa itu diskusi Jos. Oke. Itu aku masih nyari Ya, lagi ya, Kak ya? kasih ide ya kayak gitu kayak misalnya orang-orang misalnya minta dibikinin kayak mama gitu, tadi bikin apa. Itu bisa jadi ide kita sih. Kayak waktu itu Hmm. si Abil tuh kan bikin deteksi tanaman beracun karena dia kalau manjat gunung suka nggak bisa bedain sendiri kan dia. Jadi dia bikin sendiri app-nya tuh. Tapi dia Hmm. ngumpulin data jadinya Jos. Jadi dia ngumpulin data tanaman beracun sama nggak tanaman beracun. Terus dia Hmm. bikin app-nya. Terus si app-nya udah pinter. Nah itu bisa dipakai buat ngecek. Oh ini kalau dikasih gambar ini nggak beracun. Nah itu masih Hmm. masih bisa doable itu bisa. Iya, ya. Apa yang gampang ya? Gitu. Ya pikirin yang lama ya Jos proyeknya. Oke, oke, oke. Soalnya biar Kak Cika juga ini. Bikin Biar Kak Cika apa? juga riset. Harus gimana. Kalau harus Iya, riset. ya. Misalnya bisa cari workaround-nya nggak ya kayak kadang-kadang bisa pakai Zapier tapi Zapier tuh ada yang bagian yang berbayar juga dia suka nyebelin kayak atau dibatasin sama dia lu cuma boleh sejam gitu habis itu besok lagi ya Hmm. so, Iya.
Kayak gitu. Oke. Nyari lagi Oke, nih. Josh. Thank you so much for Oke, today Kak. ya. Thank you, Kak. Makasih banyak. Punya, Kak. Sampai ketemu lagi. Kabarin ya, WhatsApp ya. Iya, Kak. Dadah. Thank you, Salam Kak. buat Mas Cita, udah sembuh belum dia? Udah. Oh, udah. Josh sehat kan? Aman, Kak. Aman, aman. Oke, aman. Salam buat Mama ya. Iya. Dadah. Thank you, Bye, Kak. Josh. Ayo, Kak. Dadah.